Meskipun berada di dalam klan Merak, ada juga binatang aneh lain di sana seperti serigala, elang, dan terenggiling. Saat itu, seorang pemuda berdiri. Ia bertubuh sedang, berkulit putih, tetapi tidak lemah. Matanya bersinar terang, ia adalah keturunan dari Raja Serigala Siberia. Saudara-saudara sekalian, pembunuhan Chufeng Sang Raja Iblis adalah peristiwa yang mengguncang dunia. Kita harus menyusun rencana agar efek guncangan ini mencapai hasil yang optimal. Banyak binatang aneh meliriknya, merasa ada benarnya. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya seorang calon raja dari klan Merak. Menciptakan momentum, memperkuat narasi, dan membesar-besarkan hasil pertempuran ini. Serigala muda itu berbicara terus terang dengan mata bersemangat. Ia bahkan tidak menyembunyikannya, mengatakan bahwa metode ini meniru manusia, menggunakan cara musuh untuk melawan musuh. Serigala muda itu menyarankan agar mulai saat ini, setiap periode waktu tertentu, mereka merilis foto Chufeng yang menderita untuk menarik perhatian seluruh dunia, dan pada saat terakhir menyajikan kepalanya, yang pasti akan sangat mengejutkan. Itu bagus. Banyak binatang aneh mengangguk, merasa ini adalah cara yang bagus. Saat ini, mereka sudah memiliki 5 atau 6 foto, itu sudah cukup. Ketika foto pertama dirilis, dampaknya belum terlalu besar. Tetapi seiring munculnya foto kedua dan ketiga, ras manusia menjadi tidak tenang. Orang-orang terkejut mengetahui bahwa Chufeng terjebak di area misterius, disambar petir, dan batuk darah ini jelas merupakan peristiwa besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Area macam apa itu? Mengapa ada kilat yang terus-menerus turun dari langit? Sangat aneh dan mengerikan. Ketika foto keempat muncul, hati banyak orang berdebar. Sambaran petir biru terang menghantam tubuh Chufeng, membuatnya terlempar jauh, dengan kilat dan hujan darah terjadi bersamaan. Bos, kau ada di mana? Apa yang terjadi sebenarnya? Du Huaijin, Ouyang Qing, dan yang lainnya tidak bisa duduk tenang. Di istana Yusu, Lu Tong juga tiba-tiba berdiri, memandang keluar jendela, wajahnya berubah-ubah. Dalam waktu yang sangat singkat, beberapa foto menjadi topik utama, menarik perhatian semua pihak. Apa Chufeng sedang melewati kesengsaraan surgawi? Jiang Luoshen terkejut dan menebak, matanya yang indah menatap tajam ke foto-foto itu. Banyak orang menelepon alat komunikasi Chufeng, tetapi tidak bisa dihubungi sama sekali. Berbagai konglomerat terkejut dan mengikuti perkembangan ini dengan cermat. Binatang aneh akhirnya bergerak untuk melenyapkan Chufeng dan membangun otoritas mereka. Foto terakhir muncul. Kali ini Chufeng berlumuran darah, situasinya lebih buruk, diselimuti oleh sambaran petir. Hidup dan matinya sulit dipastikan. Tidak ada yang tahu apakah ia bisa bertahan hidup dari serangan ini. Selain itu, dalam foto ini muncul satu binatang aneh lagi, yaitu seekor raja burung. Seluruh tubuhnya berwarna ungu cemerlang, berdiri di udara, memandang rendah Chufeng dengan dingin. Ini adalah kontras yang jelas. Raja di antara binatang aneh muncul, seolah tidak takut pada kilat, meremehkan ahli tingkat raja di antara manusia. Dan di bawah foto itu terdapat satu baris tulisan, sederhana dan lugas. Chufeng Sang Raja Iblis terlalu lemah, tidak tahan serangan. Internet mendidih. Banyak orang merasa ada masalah besar. Ini adalah gelombang yang mengejutkan, di mana-mana menjadi tidak tenang. Berbagai konglomerat juga menghela napas, binatang aneh kali ini sangat kejam. Mereka pasti memiliki cara untuk membunuh, sehingga mereka berani merilis foto tanpa rasa takut. Semua orang tahu, binatang aneh melakukannya dengan sengaja, merilis foto setiap periode waktu tertentu, bergerak selangkah demi selangkah, hingga akhirnya mengumumkan Chufeng telah dibunuh. Banyak binatang aneh merasa emosinya meluap. Ini adalah kejutan, berita besar bagi mereka. Di tengah gejolak ini, banyak binatang aneh bersorak gembira. Raja Burung Perkasa, hari ini ia akan menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Ada pepatah yang mengatakan, jangan sombong, kalau sombong, kau pasti disambar petir. Chufeng Sang Raja Iblis benar-benar mewujudkan pepatah itu. Hahaha, binatang aneh tertawa terbahak-bahak, tanpa rasa takut. Kemarahan yang mereka tahan selama berhari-hari akhirnya terlepas hari ini, membuat hati mereka terasa sangat lega. Banyak manusia marah, tetapi tidak berdaya, karena mereka mungkin akan segera mendengar kabar buruk. Shuntian, di sebuah klub hiburan, Hu Shang, Zhongkun, Lu Qing, dan sekelompok pemuda binatang aneh berkumpul. Mereka juga menerima kabar itu, beberapa terkejut, beberapa bersorak, dan ada yang tertawa terbahak-bahak. Beberapa waktu lalu mereka ditekan habis-habisan oleh Chufeng. Hari ini mereka akhirnya merasa dendam terbalaskan. Chufeng Sang Raja Iblis juga bisa mengalami hari seperti ini. Zhongkun sangat bersemangat. Kemarin ia masih memohon-mohon bantuan kemana-mana, khawatir Chufeng akan memusnahkan klan mereka. Namun, hari ini situasinya tiba-tiba berbalik. Tiba-tiba, ia melihat Hu Shang menutup mulutnya. Matanya bersinar terang, tetapi ia tidak berbicara. Ini membuat Zhongkun bergidik. Ia takut dengan sikap hati-hati Hu Shang ini. Rubah ini sudah 2 kali mencoba bungkam, dan hasilnya selalu terjadi masalah besar. Hu Shang, apa maksudmu? Jangan menakutiku. Zhongkun memelototinya, yang lain juga menoleh. Tunggu sebentar, jangan terburu-buru merayakan, kata Hu Shang. Aku sudah tidak sabar. Aku ingin merayakannya di platform media sosial, kata seseorang.
Tiba-tiba, alat komunikasi Jongkun berdering. Itu adalah kakeknya, Raja Beruang Hitam, yang menelepon. Ketika tersambung, beruang hitam tua itu langsung memperingatkannya untuk tetap diam saat ini. Jika berani berbicara satu kata pun, ia akan dihajar sampai mati. Apa maksud kakek? Terlalu berhati-hati ya, gumam Jongkun, meskipun sedikit merasa bersalah. Terakhir kali ia memang bisa dibilang mencelakai kakeknya. Ia salah paham bahwa Chu Feng akan memusnahkan klan mereka, lalu memberi kabar kepada kakeknya, yang hampir menimbulkan kesalahpahaman besar dan mencelakai kakeknya. Internet meledak, menjadi sangat riuh. Dampak masalah ini sangat besar. Binatang aneh bersemangat. Adapun manusia, mereka hanya bisa menghela napas, marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Gunung Kunlun, gerbang neraka. Suara oman banteng mengguncang langit, seperti gemuruh petir. Klang. Sapi hitam besar mengangkat kakinya, sangat brutal. Sudah entah yang keberapa kalinya, ia memukul Raja Antelop Tibet hingga terpental jauh. Berani-beraninya kau menyentuh saudaraku. Apa kau sudah bosan hidup? Ia berdiri tegak, mengejar, lalu menendang lagi. Brak! Raja Antelop Tibet kembali terpental jauh. Kau keterlaluan. Kau pikir kami baik hati? Huang Niu berkata dan juga ikut menyerang. Ia menggunakan tinju sapi iblis perkasa, mengangkat satu kuku, seperti guntur yang menggelegar, disertai cahaya emas cemerlang. Raja Antelop Tibet terpukul ke udara, darah mengalir dari 7 lubangnya. Lagi, sapi hitam besar menunggu di kejauhan. Melihat Raja Antelop Tibet jatuh, ia bergegas mendekat, mengayunkan sepasang kaki hitamnya, melebihi kecepatan suara, menimbulkan ledakan sonik. Raja Antelop Tibet sangat menyedihkan. 2 tanduk besarnya patah hingga ke pangkal. Itu adalah ulah Chu Feng yang memotongnya dengan pedang terbang, menyebabkan kekuatannya sangat berkurang. Saat itu, ketika kedua sapi tiba, mereka sangat marah, menyuruh Chu Feng untuk beristirahat, dan mereka langsung menyerang. Keduanya itu terlalu brutal. Dalam sekejap, Raja Antelop Tibet yang terhormat diperlakukan seperti bola, ditinju ke timur dan ditendang ke barat, menyebabkan seluruh tubuhnya patah tulang dan uratnya robek. Karena Raja Burung Pelatuk Ungu Emas telah mati di tangan Chu Feng, hanya Raja Antelop Tibet yang sial ini yang menjadi sasaran pelampiasan amarah mereka, dihajar habis-habisan. Ini masih hasil dari bujukan Raja Binatang lain. Jika tidak, kedua sapi itu pasti akan langsung membunuhnya. Ini adalah Kunlun. Meskipun hukum rimba tidak bisa dihindari, para Raja Binatang telah membentuk aliansi dan menetapkan aturan bahwa dalam keadaan normal, Raja Binatang tidak diizinkan untuk saling membunuh. Sapi tua, cukup. Raja Antelop Tibet yang hidup lebih berguna daripada yang mati. Biarkan dia melayani kalian, seorang Raja Binatang membujuk. Sekelompok ahli kuat tiba, sebagian besar telah berubah menjadi bentuk manusia. Mereka segera tahu apa yang terjadi di sana. Mereka tidak bersimpati atas terbunuhnya Raja Burung Pelatuk Ungu Emas. Itu memang kesalahannya sendiri. Meskipun ia adalah Raja Binatang Kunlun, tidak ada alasan untuk membelanya. Chu Feng adalah saudara kedua sapi itu. Tindakan Raja Burung Pelatuk Ungu Emas yang ingin mencelakainya telah melanggar batasan moral para Raja Binatang Kunlun. Bagaimanapun, mereka juga punya teman. Jika teman lama datang berkunjung lalu dianiaya oleh Raja Binatang di gunung, siapa yang tahan? Tidak ada yang ingin melihat hal seperti itu terjadi. Chu Feng mengganti pakaiannya, dan menyampirkan busur, pedang pendek hitam, dan lain-lain di punggungnya. Sungguh tak terduga, tidak ada satupun barangnya yang rusak, bahkan alat komunikasinya tidak disambar petir. Ini membuatnya terdiam. Hanya dirinya yang dikejar dan disambar petir. Chu Feng menduga, area ini memang aneh. Kilat hanya mengejar makhluk hidup, seolah-olah memiliki tujuan untuk membunuh. Sapi tua, Xiao Huang, sudah cukup. Kalau terus dipukuli, domba ini benar-benar akan mati. Seorang pria paruh baya berambut hitam berjalan mendekat. Rambutnya terurai, auranya sangat kuat, membawa tekanan yang menakutkan. Di dalam tubuhnya tersembunyi kekuatan bagaikan samudra luas, samar-samar memancarkan aura darah yang mengerikan. Ia adalah ahli yang sangat kuat. Xiao Huang adalah panggilan akrabnya untuk Huang Niu. Baiklah, karena Raja Mastev sudah angkat bicara, aku akan mengampuni nyawanya. Tapi, kalian harus tahu, karena dia tidak jujur, dia harus mengikuti perintah kami untuk sementara waktu, kata sapi hitam besar. Chu Feng curiga, menatap pria paruh baya berambut hitam itu. Aura yang menakjubkan itu terasa akrab. Mungkinkah itu Mastev Tibet yang pernah ia lihat di Gunung Kunlun saat itu? Seorang wanita cantik berpakaian istana berjalan mendekat. Rambut panjang hijaunya halus dan lembut. Kulitnya sehalus porselen, matanya berbinar. Ia menatap Chu Feng, dan berkata, adik kecil benar-benar luar biasa. Begitu mudah sudah mampu melawan 2 raja, dan dengan mudah membunuh Raja Burung. Kekuatan tempurmu sungguh mengagumkan. Jelas, ia adalah makhluk tingkat raja, tetapi tidak tahu dari ras mana. Meskipun kita kehilangan 1 raja, dengan bergabungnya saudara ini, Gunung Kunlun kita sama saja tidak mengalami kerugian. Seorang pria berambut perak tertawa, dan berjalan mendekat. Ia tampak berusia sekitar 30 tahun, sangat gagah. Terlihat bahwa kedua sapi itu memiliki status yang cukup baik.
Tidak ada yang marah karena Chu Feng membunuh Raja Burung, dan mereka aktif menerima saudara mereka ini. Alasan utamanya adalah Huang Niu memiliki pengetahuan yang sangat luas, yang benar-benar memberikan pencerahan dan bantuan yang tidak sedikit bagi beberapa raja binatang. Sementara sapi hitam besar sangat santai. Ia pandai bergaul dengan banyak orang, misalnya mengajak para raja untuk menonton film di bioskop. Meskipun terlihat kasar, ia tahu bagaimana cara menjadi teman yang baik. Raja Antelop Tibet yang malang, setelah menderita luka parah, akhirnya datang untuk meminta maaf, menyatakan kesediaan untuk memberi kompensasi kepada Chu Feng. Pada akhirnya, kelompok ahli kuat ini mengobrol dan tertawa, semuanya menyatakan akan pergi ke istana Raja Banteng untuk merayakannya dan minum-minum. Suasana menjadi sangat harmonis. Saudara-saudara, kakak-kakak, hari ini aku terlalu gegabah. Aku tertipu masuk ke zona terlarang dan hampir mati. Aku terprovokasi, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk membunuh Raja Burung. Chu Feng menangkupkan tangan, menjelaskan di sana. Karena kelompok makhluk tingkat raja ini cukup ramah, setidaknya di permukaan, ia tentu harus menunjukkan sikapnya, tetapi dengan rendah hati. Menunjukkan kekuatan sudah cukup melalui pertempuran ini. Sekarang tidak perlu terlalu menonjol, karena hanya akan menimbulkan rasa tidak suka. Wah, adik kecil. Ada masalah besar di luar sana. Sebaiknya kau cepat klarifikasi, agar beberapa orang tidak salah langkah, dan juga untuk mencegah kerabat serta temanmu khawatir. Wanita berpakaian istana itu tersenyum manis, berjalan anggun mendekat. Wajahnya yang cantik dan halus sangat menarik, kulitnya tampak sangat mulus. Chu Feng segera melihat pesan di alat komunikasinya, dan langsung tahu apa yang terjadi. Orang-orang di luar ingin membuat keributan besar, dan saat ini sedang menciptakan momentum. Dapat dikatakan, mereka sangat berhasil dalam membangun momentum, mencapai puncaknya, dan hanya menunggu ledakan terakhir. Chu Feng berpikir sejenak, lalu mendekati tubuh burung pelatuk ungu emas yang hancur berkeping-keping. Ia mengambil foto selfie, dengan mayat Raja Burung dan berbagai jejak mengerikan di tanah akibat sambaran petir sebagai latar belakang. Ia merilis foto itu di platform media sosial, disertai dengan satu baris tulisan, "Hari ini melewati kesengsaraan surgawi." Satu foto, disertai beberapa kata sederhana, seketika membuat dunia luar yang riuh menjadi sunyi. Semua pihak membatu, terperangah. Ouyang Qing melolong panjang, kegembiraannya tak terlukiskan. Ia mengira Chu Feng kali ini benar-benar akan mati, dianiaya dan dicelakai oleh binatang aneh. Detik berikutnya, seluruh jaringan internet seolah mengalami gempa bumi. Keheningan langsung pecah. Di bawah foto itu, tak terhitung orang meninggalkan komentar. Emosi orang-orang benar-benar tersulut. Semua orang terkejut. Kali ini, Chu Feng bertingkah seperti sedang mempersiapkan serangan besar, dan melepaskannya pada saat terakhir. Belum lama ini, beberapa orang masih merasa sedih, mengira ia diserang oleh binatang aneh dan akan mati di zona misterius itu. Siapa sangka, pada akhirnya terjadi pembalikan total. Orang-orang sangat bersemangat, informasi dalam jumlah besar muncul secara bersamaan. Dalam waktu singkat, postingan gambar dan tulisan Chu Feng telah diteruskan ratusan ribu kali, dan terus meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Tak terhitung orang yang berpartisipasi. Jangankan orang biasa, bahkan para selebritas terkenal pun terkejut. Popularitas ini benar-benar meledak. Seluruh platform media sosial mendidih. Semua konglomerat tertegun. Sebelumnya, bahkan mereka menilai Chu Feng dalam bahaya. Binatang aneh memegang kendali penuh. Jika tidak, mereka tidak akan merilis gambar dengan begitu percaya diri. Siapa sangka, ketika momen terakhir tiba, semuanya berubah. Semua pihak tercengang oleh berita ini. Semua prediksi mereka salah. Chu Feng masih hidup, dan ia dengan kuat membunuh seorang Raja Burung. Sejak ia muncul, ia telah menghadapi bahaya beberapa kali, tetapi pada akhirnya ia bangkit dengan kuat, membunuh para ahli veteran yang tampak tak tertandingi pada masanya, dan menjatuhkan mereka semua. Semua konglomerat mengevaluasinya kembali, dan akhirnya menaikkan tingkat kekuatannya, menilai ia lebih kuat dari yang dibayangkan semula. Sudah lama berlalu, beberapa binatang aneh masih kaku di tempat, dengan ekspresi kosong. Mereka sama sekali tidak bisa menerima hasil ini. Pukulan ini terlalu besar. Kontras yang begitu besar membuat banyak binatang aneh tercengang, mereka sama sekali tidak bisa menerimanya. Ini lebih menyakitkan daripada mengangkat batu untuk menimpa kaki sendiri. Binatang aneh ini terlibat langsung, tetapi menerima hasil seperti ini. Mereka merasa sangat menderita hingga hampir mati. Akhirnya, ada yang tidak tahan dan berteriak. Kemudian, seluruh ruangan terbelah menjadi berkeping-keping. Sekelompok binatang aneh keluar dengan marah. Di mana orang yang merilis berita itu? Bahkan para tetua dari klan-klan ini sangat marah hingga paru-paru mereka meledak. Mereka gemetar, hampir terkena serangan jantung. Mereka berteriak, meminta seseorang menghubungi Merak dan Elang Emas di Gunung Kunlun, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tidak lama setelah pesan dikirim, mereka menerima balasan, tetapi hanya berupa sebuah foto. Dalam sebuah panci besar, seekor merak dan seekor elang yang telah dicabuti bulunya sedang direbus. Warnanya keemasan, terlihat sudah hampir matang, dan mengeluarkan uap panas. Calon raja dari klan Merak berteriak marah,
meraung tanpa henti, "Chu Feng, kau keterlaluan." Sekelompok tetua melompat-lompat, marah besar, hari ini mereka benar-benar dipermalukan. Bahkan, dua orang tetua pingsan karena marah. Mereka benar-benar tidak tahan. Saat ini, perasaan yang berubah dari kejutan menjadi kelesuan, kemudian menjadi ketakutan dan kebencian, tidak hanya dialami oleh mereka. Xuan Yi benar-benar tercengang. Sebelumnya, ia bahkan sudah membuka sebotol anggur merah, bersiap untuk merayakan. Pada akhirnya, wajahnya menjadi pucat. Jiang Luoshen sedang berlatih yoga kuno. Salah satu lengannya yang putih mulus menopang tubuhnya di tanah, sementara sepasang kakinya yang ramping dan lurus terangkat dari tanah. Ia sedang melakukan gerakan tingkat tinggi, rambut hitamnya terurai. Ketika ia menerima berita itu, ia terkejut dan langsung terjatuh, mengeluarkan arangan kesakitan. Orang ini benar-benar suka pamer. Tidak heran dia disambar petir. Tapi dia membunuh satu lagi makhluk tingkat raja, dia terlalu brutal, gumam Jiang Luoshen. Shuntian, di klub hiburan, Zhong Kun melebarkan matanya, ternganga, tampak seperti melihat hantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Chu Feng benar-benar iblis? Dia melawan kehendak langit. Lu Qing dan binatang aneh lainnya juga terdiam, benar-benar tidak bersuara lagi. Mereka diam-diam bersyukur tidak terburu-buru mengeluarkan pernyataan yang berlebihan. Memikirkan hal ini, mereka harus berterima kasih kepada Hu Shang. Ketika mereka melihatnya, ia menutup mulutnya rapat-rapat, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meditasi bungkam ini benar-benar hebat. Saat ini, alat komunikasi Zhong Kun berdering. Itu adalah Raja Beruang Hitam yang menelepon. Ketika tersambung, suara kasar Raja Beruang tua itu langsung terdengar. Berteriak, "Beruang kecil, kali ini kau tidak mencelakai ayah dan kakekmu kan?" "Tidak kakek, kali ini aku berani bersumpah aku tidak menimbulkan masalah." Zhong Kun berbicara dengan sangat percaya diri. Pada saat ini, semua tempat tidak bisa tenang. Tidak peduli ras mana, mereka semua membicarakan Chu Feng sang Raja Iblis. Membunuh dua makhluk tingkat raja jelas bukan kebetulan. Pria ini sekali lagi membuktikan kekuatan dan dominasinya dengan catatan gemilang. Raja binatang di berbagai tempat sangat waspada. Terakhir kali, masih ada yang tidak setuju dan langsung menantangnya. Sekarang, kecuali penguasa tak tertandingi seperti Raja Merak, klan lain mana yang berani memprovokasi Chu Feng dengan mudah? Ini adalah kejayaan yang dicapai melalui pembunuhan, keperkasaan yang didapatkan melalui pertarungan. Siapapun yang ingin menyerangnya harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah mereka cukup memenuhi syarat. Di Gunung Kunlun, Istana Raja Banteng terletak di sebuah puncak yang megah. Ini adalah salah satu tempat terbaik di Kunlun. Air terjun perak menggantung di gunung, sangat indah. Di tebing, pohon pinus tua seperti menyambut tamu, merentangkan ranting-rantingnya yang hijau, memancarkan cahaya yang cemerlang. Di tubuh gunung yang megah terdapat berbagai jenis pohon yang luar biasa, berbunga kristal, berwarna-warni dan harum. "Chu Feng," Zhao Chuan berteriak ketika melihatnya. Ia telah berlatih dalam pengasingan selama beberapa waktu. Hari ini ia diberitahu bahwa Chu Feng telah datang. Ia bergegas keluar seperti angin, sangat gembira. "Ya Tuhan, akhirnya aku melihat seorang manusia." Zhao Chuan berteriak, memeluk Chu Feng dengan hangat. Ia masih dengan gaya rambut belah tengahnya, dan 4 tanduk di kepalanya menjadi semakin spektakuler. Istana Raja Banteng sangat besar, bukan hanya sekadar sebutan. Itu benar-benar istana yang megah, membuat gunung-gunung lain terlihat kecil. Sekarang bagian dalam Gunung Kunlun tidak bisa dimasuki, terkunci oleh kabut, membuat hati gatal. Puncak gunung yang kita tempati sudah menjadi salah satu tempat terbaik, jelas Huang Niu. Usianya tidak tua, tetapi ia berusaha keras untuk bersikap seperti orang tua. Bulu emas di tubuhnya seperti kain sutra. "Huang Niu, semua raja binatang lain sudah bertransformasi menjadi manusia. Mengapa kau tidak berubah? Aku ingin tahu seperti apa penampilanmu." Chu Feng membujuk. Huang Niu melirik Chu Feng dengan tatapan menghina, dan berbicara dengan suara kekanak-kanakan. Raja ini jujur dan bermartabat, menunjukkan bentuk asli dewanya. Mengapa harus berubah? Namun, satu kalimat dari Zhao Chuan mengungkapkannya. "Aku tahu, aku pernah melihatnya berubah menjadi manusia." Chu Feng mendengarnya dan langsung tertawa, mendesak, "Cepat jelaskan." Kelang-kelang, 2 kaki menghantam bagian belakang kepala Zhao Chuan, membuatnya langsung pingsan. Huang Niu cukup tenang. Ia tidak melirik Zhao Chuan, berjalan perlahan. Di sisi lain, sapi hitam besar sedang menyambut raja binatang lain, mengundang mereka masuk ke istana Raja Banteng. Ia berteriak kepada bawahannya, "Anak-anak, cepat siapkan anggur dan hidangan lezat. Hari ini kita harus menyambut saudaraku dan menjamu para raja." Chu Feng cukup terkejut. Di istana Raja Banteng, ada sekelompok binatang aneh yang kekuatannya lumayan. Sapi hitam besar benar-benar bertingkah seperti Raja Iblis. Sapi hitam besar mengingatkan, "Kalian harus berhati-hati. Bersihkan burung pelatuk itu dengan teliti, potonglah menjadi beberapa bagian. Yang harus direbus, direbus. Yang harus dipanggang, dipanggang. Rasanya harus enak.
Kalau aku puas, nanti akan ada hadiah besar. Saat ini, beberapa makhluk tingkat raja menoleh dan menatapnya. Sapi hitam besar agak merasa bersalah, dan berkata, saudaraku hari ini disambar petir. Tubuhnya terlalu lemah, dia perlu pengobatan. Kurasa tubuh Raja Burung akan sia-sia jika dibiarkan, lebih baik direbus dan kita semua mencicipinya. Bagus, memang seharusnya begitu. Ada Raja Binatang yang sangat kuat. Tidak peduli Raja Burung macam apa, ia sudah mati. Ia tidak bisa dibandingkan dengan Raja yang masih hidup. Hanya Raja Antelop Tibet yang menghela napas. Ia merasa burung pelatuk ungu emas terlalu menyedihkan. Setelah mati pun, ia masih harus dimakan. Untuk apa semua kesulitan ini? Saat ini, tubuhnya bersinar, bergetar, dan ia berubah menjadi pria paruh baya. Namun, kepalanya dibalut kain kasa putih, karena kedua tanduknya patah total. Pedang terbang Cufeng bahkan mengikis sebagian kulit kepalanya, cukup memalukan. Di Istana Raja Banteng, berbagai hidangan lezat terus dihidangkan. Di istana terdapat meja batu dan kursi besar, cukup luas. Tidak peduli apakah makhluk tingkat raja ini berubah menjadi manusia atau tidak. Mautai, mata Cufeng terbelalak. Ia menemukan bahwa anggur yang disajikan ternyata adalah minuman keras merek lama dari masyarakat manusia. Ini adalah anggur berkualitas tinggi yang telah disimpan di gudang selama lebih dari 50 tahun. Sapi hitam besar tertawa. Entah siapa yang tahu bagaimana ia mendapatkannya. Bagus sapi tua, aku suka anggur langka dan tua seperti ini. Nilainya luar biasa, rasanya autentik, kau benar-benar yang terbaik. Teriak seorang pria kekar berkepala botak dengan kulit perunggu sambil menepuk meja. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya sangat besar, ototnya seperti terbuat dari perunggu, sangat padat. Terutama kepala botaknya yang sangat mengkilap, sampai memantulkan cahaya. Setelah mengatakan itu, ia menyeringai, menatap Cufeng, memperlihatkan deretan gigi putih bersih, dan berkata, Saudara Cu, kulihat kau cocok dengan seleraku. Bagaimana kalau kita menjadi keluarga? Aku punya seorang putri yang cantik jelita, apa kau mau kukenalkan? Mendengar itu, Cufeng langsung menggelengkan kepala. Pria botak sebesar ini, seperti apa putrinya? Apakah tingginya juga 2 meter? Jika ia juga botak, itu akan membuatnya semakin terkejut. Hei, jangan salah paham, ini Raja Kuda. Saat dia masih berambut, dia sangat gagah. Dia sedang belajar dari seorang biksu tua di wilayah Tibet, jadi dia mencukur rambutnya, jelas sapi hitam besar. Aku tidak menjadi biksu, aku hanya belajar keterampilan. Aku masih bisa makan daging dan minum anggur. Raja Kuda tertawa terbahak-bahak. Cufeng terdiam, tetapi juga terkejut. Biksu tua macam apa itu, yang membuat Raja Binatang ini kagum dan mengikutinya untuk belajar keterampilan? Jangan remehkan Raja Kuda, dia adalah Raja Binatang yang datang dari barat. Bentuk aslinya adalah Hengsu Baoma, kuda mitologi kuno. Dia memiliki kecepatan dewa. Huang Niu berbisik. Cufeng tertegun. Hengsu Baoma memang hidup di wilayah barat. Saat ini, seorang pria berambut perak panjang juga ikut-ikutan. Ia terlihat berusia sekitar 30 tahun, dan berkata, Saudara Cu, kulihat kau hebat. Raja ini juga punya seorang putri cantik. Apa kau mau menikahinya? Nanti akan kupanggil dia ke sini. Jelas, ada unsur bercanda dalam perkataan mereka, entah sungguhan atau tidak. Ini Raja Macan Tutul Salju, Huang Niu memperkenalkan. Cufeng tidak mengabaikan siapapun, ia menyambut mereka semua dengan senyum. Hihihi, kita bergaul sebagai teman sebaya. Kenapa kalian memperkenalkan putri kalian? Kurasa aku lebih cocok untuk saudara Cu, benar kan? Seorang wanita berpakaian istana berjalan anggun, berkata dan tersenyum. Kulitnya putih dan kecantikannya memikat. Dia adalah Raja Laba-Laba, Huang Niu memperkenalkan. Salam, Raja Laba-Laba, Cufeng menyapa sambil tersenyum. Nanti setelah perjamuan anggur selesai, adik kecil boleh ikut aku ke gua benang laba-laba. Raja Laba-Laba tersenyum manis, sangat memikat. Cufeng membatu. Raja Laba-Laba, gua benang laba-laba. Apakah dia adalah siluman laba-laba? Sudah, jangan menakuti adik kecil Cu, kata Raja Mastef. Rambut hitamnya terurai, energi darahnya tersembunyi di dalam tubuh. Tetapi sebagai makhluk tingkat raja, mereka semua bisa merasakan betapa menakutkan dan kuatnya dia. Ini adalah Raja Binatang yang tak tertandingi. Perjamuan anggur dimulai. Semua orang mengobrol dengan gembira, setidaknya di permukaan mereka sangat ramah, bersulang, dan tawa terus terdengar. Tiba-tiba, seekor binatang aneh berteriak dan bergegas masuk, melaporkan dengan wajah penuh semangat. Para raja sekalian, sudah terbukti, pohon suci yang legendaris itu sudah tumbuh. Ia memancarkan ribuan sinar keberuntungan, seluruh puncak gunung diselimuti cahaya. Sus, seluruh istana Raja Banteng menjadi kosong. Semua orang langsung pergi, tidak tersisa satupun. Bahkan Cufeng bergegas keluar bersama kedua sapi itu. Para binatang aneh ini sangat gila, mereka seperti terburu-buru untuk bereinkarnasi. Munculnya pohon suci mengguncang seluruh Kunlun. Tidak diragukan lagi, Raja Kuda adalah yang tercepat. Ia langsung berubah ke wujud aslinya, seluruh tubuhnya memancarkan sinar merah, seolah-olah kuda surgawi telah turun ke bumi, sangat gagah tak tertandingi. Ia melangkah dengan 4 kaki besarnya, langsung menembus batas suara. Ia benar-benar memimpin,
dan semua orang di belakangnya mendengar ledakan mengerikan yang berasal dari udara. Boom! Seperti guntur dari 9 langit, ledakan sonik terus terdengar di gunung itu. Dalam sekejap mata, ia menghilang. Raja Laba-Laba juga sangat kuat, masih dalam wujud manusia. Tetapi ia membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya putih yang tergantung di puncak gunung yang menjulang tinggi. Itu adalah sutra laba-laba. Ia langsung melompat turun dari tebing. Ia tidak langsung turun ke kaki gunung, melainkan ingin berayun ke tebing seberang, mengambil jalan pintas. Raja Macan Tutul Salju juga bergerak. Ia melesat secepat kilat. Kecepatannya juga menakutkan, di tahap awal tidak kalah dari Raja Kuda, hanya daya tahannya sedikit lebih rendah. Raja Mastev mengaum panjang, masih dalam wujud pria parubaya, ia langsung menukik ke kaki gunung. Para Raja Binatang turun gunung, masing-masing menunjukkan kekuatan mereka. Cufeng bersama kedua sapi, duduk di atas seekor gagak. Tubuhnya hitam pekat dan besar, panjangnya puluhan meter. Ia melesat ke kejauhan sambil menderu. Gagak itu membuka mulutnya, suaranya sangat keras. Jangan berteriak, itu membawa sial. Sapi hitam besar hampir memukulnya. Ia merasa menunggangi burung ini akan menghabiskan semua keberuntungan mereka. Burung gagak biasanya adalah simbol kematian atau kemalangan. Baik Raja Banteng, gagak itu menukik ke puncak gunung di kejauhan seperti angin hitam. Dalam perjalanan, Huang Niu secara singkat memberitahu Cufeng situasinya. Tujuannya adalah istana bawah tanah yang ditemukan belum lama ini. Saat itu, isinya kosong, tidak ada artefak apapun. Tetapi ada satu baris tulisan, kayu kering bersemi kembali, akar dewa pulih. Tapi bayangan dari apa yang disebut akar dewa kayu kering bahkan tidak ada. Siapa sangka, tidak lama setelah mereka pergi, terjadi perubahan aneh. Swiss, angin menderu, puncak gunung di kejauhan terlihat. Meskipun masih jauh, mereka sudah bisa melihat sinar cahaya yang menyembur keluar, sangat cemerlang. Seluruh tubuh gunung diselimuti oleh cahaya itu. Cahaya keberuntungan jatuh satu persatu dari puncak gunung, seperti air terjun yang cemerlang, mengepulkan kabut abadi yang samar-samar. Sebuah pohon berakar di puncak gunung, memancarkan cahaya yang gemerlap. Cufeng dan timnya bukanlah yang pertama tiba, tetapi juga tidak tertinggal terlalu jauh. Relatif terhadap gunung-gunung besar lainnya, puncak ini tidak terlalu tinggi. Tetapi disinilah sebuah istana bawah tanah muncul, dan dengan cepat tumbuh pohon misterius. Para ahli kuat ini masih bersikap sopan di istana Raja Banteng, bersulang dan mengobrol dengan gembira. Tetapi setibanya di sini, mereka semua menjadi serius dan tidak berbicara. Masing-masing bergegas naik, bahkan secara diam-diam masih bersaing. Gagak itu berteriak, tidak mampu menahan sinar cahaya yang turun dari puncak gunung. Ia menjerit sedih dan mendarat di tanah. Kedua sapi dan Cufeng tidak punya pilihan selain berlari kencang ke atas sendiri. Boom, Raja Antelop Tibet cukup sial. Tidak tahu siapa yang menyerangnya secara diam-diam, ia berguling jatuh dari gunung, mulutnya berlumuran darah, dan terluka parah. Tubuh Cufeng langsung menegang. Setelah sampai di tempat ini, makhluk tingkat raja yang tadi masih bersaudara sekarang benar-benar tidak mengenali siapa-siapa lagi. Pertumpahan darah bisa terjadi kapan saja. Setibanya di puncak, mereka benar-benar melihat istana bawah tanah kuno, tetapi tidak ada yang turun lagi. Itu sudah digeledah semua. Ada pohon di puncak gunung ini, tebalnya seukuran tong air, tingginya hampir 10 meter. Kulitnya terbuka, sangat kasar, dan seluruhnya berwarna merah. Cabang dan daunnya pun demikian, memancarkan sinar merah. Itu seperti obor raksasa yang terbakar, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar. Namun, detik berikutnya itu berubah lagi, menjadi emas muda. Bahkan kulitnya ikut berubah, memancarkan cahaya emas. Sinar emas melimpah, menyelimuti tubuh gunung. Ini menimbulkan kegemparan di antara para raja binatang yang hadir. Pohon itu ternyata masih berubah. Tidak heran dikatakan itu memancarkan ribuan sinar keberuntungan, dengan segala macam cahaya. Saudara-saudara sekalian, jangan saling bunuh. Lihat, ada banyak kuncup bunga di pohon itu. Begitu mekar, itu cukup bagi kita semua untuk berevolusi. Tidak perlu pertarungan hidup dan mati, kata Raja Mastev. Ia sangat kuat, dan memiliki kedudukan tinggi di Kunlun. Karena ia menyarankan demikian, yang lain tentu tidak keberatan. Semua raja binatang menatap tajam. Kuncup bunga di pohon itu memang terlalu banyak, ada beberapa ratus. Jika benar-benar mekar, pasti akan menjadi hujan kelopak bunga, dengan serbuk sari beterbangan di seluruh langit. Membayangkan pemandangan itu, semua raja binatang sangat gembira hingga ingin berteriak. Ini berarti mereka bisa naik tingkat lagi, mematahkan lebih banyak belenggu di tubuh mereka. Saudara-saudara, harap tenang. Saat itu, pohon ini justru memancarkan kehendak yang kabur. Ia berbicara, ia memiliki energi kehidupan yang sangat kuat. Semua raja binatang waspada. Ini adalah pohon iblis. Semua orang mundur, merasa sangat takut. Sebab, mereka tahu betul betapa menakutkannya beberapa tumbuhan saat ini. Begitu memiliki kesadaran, ia akan memiliki kemampuan super, melampaui imajinasi. Beberapa dari mereka pernah mengalaminya sendiri.
Di padang pasir, mereka pernah melihat pohon aneh yang bisa mengeluarkan api hitam, yang hampir bisa membakar gunung dan sungai. Suhu itu terlalu menakutkan, Raja Binatang pun tidak tahan. Seluruh gurun meleleh. Jika mereka tidak melarikan diri dengan cukup cepat, mereka pasti akan mati di sana. Jadi, ketika pohon ini mengeluarkan suara, mereka semua mundur, bersiap siaga. Hanya Huang Niu yang curiga, mengingat dengan serius, dan akhirnya menunjukkan kegembiraan. Dengan suara kekanak-kanakan, ia berteriak, "Apa kau adalah pohon suci penempa senjata?" "Seharusnya begitu," jawab sang pohon suci. Saat ini, ia telah berubah menjadi perak putih, dengan cahaya samar yang mengalir. "Xiao Huang, dari mana asalnya?" tanya Raja Kuda. Semua orang menoleh ke Huang Niu, karena para makhluk tingkat raja ini tahu bahwa Huang Niu memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ia tahu terlalu banyak hal. "Kita kaya, sungguh beruntung, tidak disangka kita bisa melihat pohon suci penempa senjata di sini." Huang Niu sangat gembira, sangat bersemangat. Sebab, menurutnya, sejak ada catatan tertulis, total pohon jenis ini tidak pernah melebihi 10. Salah satu saja sudah cukup untuk membuat para ahli terkuat di dunia saling bunuh. Seiring berlalunya waktu, beberapa pohon suci penempa senjata telah hancur. Sulit untuk mengetahui berapa banyak yang tersisa sampai sekarang. Masalah ini harus dirahasiakan, tidak boleh bocor. Kalau tidak, suatu hari nanti tempat ini pasti akan berlumuran darah, kata Huang Niu dengan serius. Banyak ruang dimensi tidak pernah mendengar tentang pohon ini. Bahkan di dunia asalnya yang berkembang pesat pun, hanya ada satu pohon. Yang lain terus mendesak, memintanya menjelaskan apa gunanya pohon ini. Hati mereka sangat gembira, tentu saja untuk menempa senjata, melampaui semua ahli. Kata Huang Niu. Menurut Huang Niu, selama bahannya cukup baik, pohon suci penempa senjata yang tumbuh hingga tahap akhir dapat menempa senjata dengan kekuatan besar yang mampu memindahkan gunung dan mengisi lautan. Bisakah dia menempa pedang terbang? Tanya Chu Feng. Selama ada bahannya, itu mudah sekali, jawab Huang Niu. Ini membuat orang-orang menarik napas dingin. Saudara-saudara sekalian, aku harap kita bisa hidup rukun. Aku hanyalah sepotong akar kering yang hidup kembali. Aku tidak tahu banyak tentang dunia ini, kata pohon suci penempa senjata. Tenang saja, kami pasti akan melindungimu. Raja Mastev menyatakan sikap. Ini juga pikiran semua orang. Dengan adanya pohon kuno ajaib seperti ini, mana mungkin mereka membiarkannya hancur. Pada tingkat mereka saat ini, mereka sudah mulai mempertimbangkan untuk menempa senjata. Pohon suci, bisakah kau peragakan cara menempa senjata untuk kami? Tanya Raja Macan Tutul Salju. Huang Niu memperingatkan, jangan buang-buang sumber daya. Kuncup bunga di pohon suci penempa senjata hanya ada sebanyak ini. Setiap satu senjata yang ditempa, satu serbuk sari akan hilang. Tunggu sampai ada bahan yang benar-benar bagus sebelum menempa. Orang-orang tercengang. Dari mulutnya, mereka tahu bahwa apa yang disebut penempaan senjata sama sekali tidak menggunakan api atau palu. Itu hanya menggunakan serbuk sari, memberikan spiritualitas pada bahan, dan mendorongnya untuk berubah menjadi senjata. Apa-apaan ini? Semua orang tercengang. Huang Niu memberitahu bahwa dengan cara memberikan spiritualitas ini, kualitas bahan akan melonjak, dan semua ampas akan dibuang, hanya menyisakan bagian yang paling esensial. Sebenarnya, ini adalah membuat senjata berevolusi, kata pohon itu. Mendengar ini, semua orang terkejut. Setelah tahu cukup banyak, para raja binatang bubar, semuanya pergi mencari bahan. Gunung Kunlun bukanlah tempat biasa, dikenal sebagai kampung halaman 10.000 dewa. Kemungkinan besar banyak hal luar biasa yang tertinggal, terkubur jauh di bawah tanah. Mereka sudah mengumpulkan beberapa. Sayangnya, bagian terdalam Kunlun tidak bisa dimasuki, disegel oleh kabut. Seharusnya di sana ada hal-hal yang lebih langka. Dalam 2 hari berikutnya, Huang Niu bertingkah seperti pencuri, sering menyelinap ke puncak gunung tempat pohon suci penempa senjata berada, mencari-cari sesuatu. Chu Feng langsung menyadarinya. Ia mengikutinya, dan setelah didesak berulang kali, Huang Niu akhirnya memberitahu, pasti ada harta karun di sekitar pohon suci penempa senjata, bahan yang tak tertandingi, kalau tidak, pohon itu akan sulit untuk pulih. Maka, Chu Feng dan kedua sapi mulai mencari. Setelah beberapa hari berturut-turut, mereka benar-benar menggali dan menemukan beberapa bahan logam yang jelas bukan barang biasa. Raja binatang lain terlalu cerdas. Mereka terus mengirim orang untuk diam-diam mengawasi Huang Niu, karena hanya ia yang tahu asal-usul pohon suci penempa senjata. Mereka takut ia menyembunyikan sesuatu. Pada akhirnya, sekelompok raja binatang datang. Mereka mencari di seluruh gunung. Hal seperti ini tidak bisa disembunyikan. Mari kita buat kesepakatan dulu, jangan merusak perdamaian. Siapa yang menemukan, itu miliknya. Jangan saling bunuh, jangan merampok. Sekelompok ahli kuat berunding dan menetapkan aturan. Faktanya, mereka sangat ingin bertanya kepada pohon suci penempa senjata apa saja yang ada di sini. Tetapi pohon itu hanyalah sepotong akar kering yang pulih, dan tidak tahu apa-apa. Para raja binatang ini bertindak dengan kekuatan besar, hampir membalikkan seluruh gunung. Beberapa raja binatang menemukan bahan aneh, jelas bukan barang biasa, sangat keras.
Chu Feng tentu saja tidak tinggal diam. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan pedang terbang merah menyala, membelah ke dalam tanah. Efisiensinya 10 kali lipat lebih baik daripada orang lain. Pada akhirnya, ia menemukan sepotong bahan seukuran kepala manusia, berwarna hitam pekat, tetapi beratnya mencengangkan, mencapai puluhan ribu kilogram. Kemudian, ia langsung pergi, tidak terus mencari. Sebab, ia tahu barang ini pasti tidak biasa. Ia pernah menemukan beberapa benda logam di bawah tanah. Meskipun tidak bisa dihancurkan oleh pedang terbang, benda-benda itu masih meninggalkan bekas tebasan. Hanya balok hitam ini yang tidak bisa dipotong, terlalu keras. Sebenarnya, semua orang sudah puas. Mereka semua merasa telah menemukan bahan yang bagus, dan berunding untuk pergi menempa senjata. Chu Feng adalah yang pertama pergi, jadi ia juga yang pertama menempa senjata. Huang Niu mengikutinya, karena ia tahu betul tentang Chu Feng. Ia menduga Chu Feng pasti menemukan sesuatu yang luar biasa. Ketika sampai di puncak gunung, atas permintaannya, Chu Feng menyerahkan bahan itu untuk dilihat. Puluhan ribu kilogram. Huang Niu terkejut. Orang biasa tidak akan bisa mengangkat bahan seberat ini, mereka akan langsung mati tertekan. Tetapi bagi makhluk tingkat raja, itu bukan masalah, fisik mereka terlalu kuat. Huang Niu menggunakan kemampuan terkuatnya, memukul bahan hitam itu dengan keras, tetapi sama sekali tidak bisa meninggalkan bekas. Bahan misterius yang terkubur di Kunlun, mungkinkah ini benda legendaris? Huang Niu berteriak aneh, lalu dengan tegas memeluknya, ingin mengambilnya. Dasar sapi sialan, berikan padaku. Chu Feng berebut dengannya. Pada akhirnya, Huang Niu mengembalikannya kepada Chu Feng. Karena takut mengganggu raja binatang lain, ia segera meminta pohon suci untuk menempa, untuk melihat apakah itu bahan yang dicurigainya. Senjata seperti apa yang kau butuhkan? Tanya pohon suci penempa senjata. Meskipun baru memiliki kesadaran, ia tahu betul siapa dirinya dan kemampuan apa yang dimilikinya. Menurut Huang Niu, pohon kuno ini sangat malang. Dulu ia dihancurkan, hanya menyisakan akar kering yang baru pulih hingga kini. Benda seberat ini tidak cocok untuk ditempa menjadi pedang terbang. Chu Feng tidak akan bisa mengendalikannya. Bahkan saat ini, ia masih belum bisa membawa tubuhnya terbang di udara. Bisakah senjata diolah kembali setelah bentuknya jadi? Tanya Chu Feng. Kalau tidak, ia benar-benar pusing. Ia belum memutuskan senjata apa yang paling cocok untuk dirinya. Bisa, kata pohon suci penempa senjata. Chu Feng menunduk, dan sekilas melihat gelang logam mengkilap di pergelangan tangannya. Itu adalah pemberian Lutong di Istana Yusu, bernama gelang Fajra. Itu terbuat dari bahan yang ia ambil dari tambang perak aneh di luar kota Shuntian. Sangat keras. Kalau begitu, bantu aku menempa gelang ini, kata Chu Feng. Sebuah cabang terulur dari pohon, mengangkat bahan hitam pekat itu, membawanya ke mahkota pohon. Meskipun bahannya seberat puluhan ribu kilogram, pohon suci penempa senjata mampu menahannya. Detik berikutnya, kuncup bunga seukuran kepalan tangan di pohon kuno itu mekar. Serbuk sari berjatuhan, menyentuh bahan hitam pekat itu. Pohon suci penempa senjata menunggu beberapa saat, tetapi bahan itu sama sekali tidak berubah. Plap! Kemudian, ia membuka kuncup bunga kedua. Serbuk sari kembali berjatuhan, tetapi pada akhirnya, bahan hitam itu masih tidak berubah. Setelah 10 kuncup bunga berturut-turut mekar, mata Huang Niu terbelalak. Karena, menurut catatan, pada tahap ini, bahan itu sudah sangat langka dan berharga. Namun, bahan hitam pekat itu masih belum berubah. Harga diri pohon suci penempa senjata tampaknya terancam. Di antara cabang-cabangnya, kuncup bunga mekar satu persatu. Pada akhirnya, ada lebih dari 100 bunga yang bergoyang, menaburkan serbuk sari. Pada saat ini, bahan hitam pekat itu akhirnya berubah. Di tengah suara gemerisik, serbuk sari hitam terus berjatuhan, memperlihatkan kilau putih salju di dalamnya. Huang Niu terkejut. Kulit luar yang hitam itu saja sudah sangat keras. Apa benda putih salju di dalamnya? Seberapa berharganya itu? Pasti benda legendaris yang terkubur di Kunlun. Ia bergumam, semakin yakin. Huang Niu sangat gembira, jantungnya berdebar kencang, ia hampir ingin berteriak. Pasti Mas Induk. Hanya kampung halaman 10.000 dewa yang bisa melahirkan itu. Kunlun disebut sebagai kampung halaman 10.000 dewa. Apa itu Mas Induk? Chu Feng curiga, menatapnya. Tentu saja itu adalah induk dari semua jenis logam langka, bahan tertinggi untuk menempa senjata. Menurut perkataan Huang Niu, tembaga murni, perak murni, emas abadi yang legendaris, dan sebagainya, semuanya tidak sebanding dengan induk 10.000 emas. Ini adalah logam yang paling mendasar. Huang Niu sudah lama mendengar bahwa Kunlun memiliki sebongkah emas induk, yang pernah dimiliki oleh Ibu Ratu Barat dan ditempa menjadi senjata, tetapi hancur dalam perang di masa lalu. Huang Niu menduga, bahan itu mungkin kembali ke bentuk dasarnya, menjadi bentuk awal emas induk. Emas induk Kunlun ini juga disebut emas Ibu Ratu Barat, katanya dengan sungguh-sungguh. Bahan ini terlalu terkenal, bahkan tercatat di dunia asalnya. Sambil berbicara, Huang Niu diam-diam mengangkat kakinya, bersiap menyerang bagian belakang kepala Chu Feng. Sus! Indra spiritual Chu Feng tajam. Ia bergeser belasan meter jauhnya, dan berkata, aku peringatkan kau, hati-hati dengan pedang terbangku. Swiss!
Pedang terbang merah seukuran telapak tangan memancarkan cahaya merah terang, melayang di udara, mengarah ke Huang Niu. Huang Niu tertawa canggung. Ia terlihat sangat licik, tetapi suaranya masih lembut. Aku hanya ingin menguji apakah kau membuat kemajuan. Lumayan, sangat waspada. Chu Feng mencibir. Ia tahu betul seperti apa makhluk ini. Melihat bahan ini luar biasa, ia mulai resah. Ratusan kuncup bunga di pohon suci penempa senjata mekar. Serbuk sari berjatuhan, membuat kulit luar yang hitam terkelupas sepenuhnya, memperlihatkan sebongkah bahan putih salju. Bahan itu tampak seperti batu giok, tetapi juga seperti logam. Ia terlihat sangat hangat, lembut, dan jernih, sangat luar biasa. Kita menghabiskan begitu banyak kuncup bunga. Apa kelompok raja binatang itu akan marah besar? Chu Feng berbisik. Tidak masalah. Serbuk sari dari bunga yang mekar itu masih ada di dalam. Tidak semuanya tumpah. Huang Niu juga merasa bersalah. Ia melirik ke bawah gunung. Takut ada raja binatang yang menerobos naik. Jika itu terjadi, diperkirakan akan menimbulkan kecemburuan dan perkelahian. Bagaimanapun, bahkan ia pun tergoda. Wang. Pada saat ini, pohon suci penempa senjata bergoyang lagi. Serbuk sari dari bunga yang mekar berjatuhan, mendarat di atas bahan putih itu, mencoba membuatnya terbentuk. Kulit luar yang hitam terlalu tebal. Kini, emas induk putih salju hanya tersisa sepotong kecil. Diperkirakan hanya cukup untuk ditempa menjadi satu gelang vajra. Awalnya Chu Feng ingin membuat beberapa buah. Namun, serbuk sari berjatuhan, tetapi itu tidak berubah bentuk. Ada apa? Ini? Chu Feng curiga. Jelas, pohon suci penempa senjata juga kesal. Membuka 100 bunga tetapi masih belum bisa meleburnya, ini benar-benar aneh. Ia merasa sangat malu. Detik berikutnya, sisa kuncup bunga mekar. Ada yang sebesar kepalan tangan, ada yang sebesar mangkuk. Semua kelopak bunga jernih, tetapi warnanya berbeda-beda. Seluruh pohon kuno itu bergoyang, serbuk sari seperti hujan. Semuanya terkonsentrasi ke arah bahan putih salju itu. 200 kuncup, 300 kuncup. Akhirnya, semua bunga di pohon itu mekar. Ratusan bunga suci bergoyang, memancarkan 5 warna cahaya, dan akhirnya membuat bahan putih salju itu berubah bentuk. Pada akhirnya, ia terus meliuk-liuk, seolah ditempa ribuan kali. Huang Niu sudah tercengang. Situasi macam apa ini? Ia belum pernah mendengar hal seperti ini. Penempaan bahan bentuk awal untuk pertama kalinya membutuhkan seluruh bunga di pohon untuk mekar. Ini tidak pernah terjadi. Ia memang pernah mendengar tentang prestasi serupa, tetapi itu bukan bahan bentuk awal. Itu adalah senjata tak terkalahkan yang telah dipelihara selama puluhan ribu tahun, untuk membuatnya naik tingkat lagi, mencapai kondisi ekstrim. Sebuah gelang berwarna putih salju jatuh. Ketika menyentuh tanah, suaranya jernih dan merdu. Batu di tanah hancur berkeping-keping. Sus! Chu Feng bergegas mendekat saat Huang Niu sedang linglung, mengambilnya, takut sapi itu akan merebutnya. Kenapa menjadi ringan? Chu Feng terkejut. Gelang vajra yang sekarang diperkirakan beratnya hanya 100 kg lebih. Jauh berbeda dari berat aslinya yang lebih dari 5.000 kg. Huang Niu sadar kembali, mengaum, dan langsung mendekat. Matanya bersinar panas, menatap lekat-lekat gelang itu, dan berkata, biarkan aku lihat. Apakah itu berubah menjadi senjata ekstrim? Ini tidak benar. Mengapa rasanya seperti cetakan kasar, memiliki bentuk tanpa roh? Ia curiga, jika itu adalah senjata ekstrim, seharusnya itu sudah memancarkan aura yang menakutkan. Huang Niu mengambilnya, mengamati dengan cermat, dan menunjukkan ekspresi bingung, karena senjata ini tidak terlihat istimewa. Ratusan bunga mekar, tak terhitung serbuk sari tumpah. Pemandangan spektakuler seperti ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Berapa banyak orang yang pernah melihatnya? Bahkan jika itu tidak bisa menjadi senjata ekstrim, seharusnya tidak masalah jika itu berubah menjadi senjata spiritual. Tetapi mengapa aku merasa itu memiliki bentuk tanpa roh? Huang Niu bertanya-tanya. Bahan ini aneh. Itu bukan emas induk legendaris, dan tidak cocok untuk ditempa menjadi senjata, kata pohon suci tanpa daya. Ia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Seluruh bunga di pohon mekar, serbuk sari tumpah, tetapi ternyata masih tidak bisa membuat gelang itu menghasilkan spiritualitas. Terlalu aneh. Jangan bilang padaku ini adalah ampas ekstrim yang legendaris. Huang Niu curiga. Seharusnya begitu, kata pohon suci penempa senjata. Beberapa bahan, seperti emas induk, emas awal, batu kosmik, api kekosongan, setiap bongkah yang muncul akan mengguncang semua sekte. Bahkan tanah suci akan saling bunuh untuk memperebutkannya, karena ada kemungkinan ditempa menjadi senjata ekstrim. Pada saat yang sama, ada juga beberapa bahan aneh yang terlihat tidak kalah dari emas induk, api kekosongan, atau batu kosmik, tetapi ketika ditempa, ternyata hanya bisa menjadi cetakan kasar, yang selalu memiliki bentuk tanpa roh. Menurut akal sehat, ratusan bunga mekar, semua serbuk sari tumpah, seharusnya senjata ini sudah berubah. Tetapi itu tetap tidak tergerak. Ketika Chu Feng mendengarkan penjelasan Huang Niu, ia terdiam. Pada akhirnya, ia hanya mendapatkan sepotong ampas. Dan itu adalah ampas ekstrim dari semua ampas. Chu Feng mencubitnya. Bahan gelang ini sangat keras.
Dengan kekuatan tingkat rajanya saat ini, ia tidak bisa merusaknya sedikit pun. Ia mengeluarkan pedang hitam untuk menggoresnya, tetapi tetap tidak berhasil. Akhirnya, ia mengambil keputusan, mengayunkan pedang pendek hitam dengan sekuat tenaga, dan menebas. Dang, percikan api beterbangan. Pedang pendek hitam itu justru memiliki celah yang besar. Ini mengejutkan Chu Feng, dan ia merasa sangat sedih. Pedang pendek hitam ini bahkan bisa menahan pedang terbang, tidak takut pada tebasan seni mengendalikan pedang, tingkat kekerasannya melampaui imajinasi. Namun, kini itu rusak. Chu Feng menunduk melihat gelang itu. Ia tidak menemukan bekas goresan sedikit pun. Itu masih hangat dan jernih, putih salju dan lembut. Ampas ini begitu keras. Chu Feng curiga, bagaimanapun juga, ampas itu menyandang kata ekstrim. Itu hanya keras, tetapi tidak bisa berevolusi, tidak bisa membesar atau mengecil, dan tidak bisa menghasilkan kekuatan yang menakutkan, kata Huang Niu. Ia sudah tidak iri lagi. Aku tidak percaya pada tahayul. Aku akan simpan ampas ekstrim ini, kata Chu Feng sambil mengenakan gelang itu. Setelah itu, ia tanpa malu-malu meminta pohon suci penempas senjata untuk memperbaiki pedang pendek hitamnya. Kalau tidak, ia akan sangat menyesal. Bagaimanapun juga, ini adalah senjata yang sangat nyaman ia gunakan saat ini. Pedang pendek hitam itu diambil oleh cabang pohon. Kemudian serbuk sari berjatuhan. Tepat 10 bunga mencurahkan serbuk sari padanya. Pedang pendek hitam itu memancarkan cahaya hitam, berdesis. Pada akhirnya, itu menjadi lebih kecil, panjangnya kurang dari 30 cm. Lebih tepat disebut belati daripada pedang. Di tanah tersisa beberapa sisa hitam. Hanya menyisakan esensinya, ampasnya telah dihilangkan. Chu Feng terkejut, tetapi segera tersenyum. Kemudian ia dengan berani mengeluarkan pedang terbang merah, dan meminta pohon suci penempas senjata untuk memurnikannya. Karena ini benar-benar pohon suci, yang dapat memurnikan kotoran senjata dan menyisakan esensinya. Pohon suci penempas senjata tidak menolak. Ia membawa pedang terbang merah seukuran telapak tangan ke mahkota pohon. Kali ini, 15 bunga bergoyang, menaburkan serbuk sari, memurnikan pedang terbang. Chu Feng terkejut. Ternyata bahan pedang terbang ini lebih baik daripada pedang pendek hitam. Pada akhirnya, pedang terbang itu sedikit mengecil, kurang dari seukuran telapak tangan. Beberapa zat merah jatuh ke tanah. Itu menjadi lebih jernih di sekujur tubuhnya, dan kaya spiritualitas. Chu Feng mencobanya. Benar saja, itu menjadi semakin mudah dikendalikan. Jangkauan serangan sebelumnya adalah 130 hingga 140 meter. Sekarang itu meningkat menjadi 160 meter. Pada saat ini, sekelompok raja binatang mulai mendaki gunung, termasuk sapi hitam besar yang tertawa terbahak-bahak di kejauhan, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Chu Feng tiba-tiba merasa bersalah. Siapapun yang melihat seluruh bunga di pohon mekar akan iri, dan akan bertanya, jika ia benar-benar mendapatkan emas induk, itu masih bisa diterima. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah ampas ekstrim. Ia merasa sangat dirugikan. Senior, bisakah kau membuat bunga-bunga yang mekar itu menutup? Ia bertanya dengan suara rendah. Pohon suci penempas senjata bergoyang, dan semua bunga yang mekar akhirnya menutup lagi, menjadi kuncup bunga. Huang Niu tidak bisa berkata-kata ketika melihatnya. Pada saat yang sama, ia memahami suasana hati pohon suci penempas senjata. Sebagai pohon suci yang agung, serangan pertamanya menimbulkan kegemparan besar. Seluruh bunga di pohon mekar. Ia mengira akan menghasilkan senjata tak terkalahkan, tetapi hasilnya adalah sepotong ampas. Diperkirakan pohon suci itu sendiri merasa malu, sehingga ia langsung menutup ratusan bunga. Senjata apa yang kalian tempah? Sapi hitam besar tertawa, sangat gembira. Ia memeluk sebongkah tembaga ungu seberat ratusan kilogram. Bersorak gembira, ini mungkin tembaga murni ungu yang legendaris. Raja binatang lain juga sangat gembira, semuanya sangat puas, karena mereka semua menggali harta karun. Huang Niu cemberut, dan berkata, Chu Feng mendapatkan sepotong ampas, ditempa menjadi cetakan kasar, tidak berguna. Orang-orang curiga. Kemudian pohon suci penempas senjata angkat bicara, itu ampas yang langka. Hahaha, sekelompok raja binatang tertawa terbahak-bahak. Chu Feng merasa sangat malu. Pada akhirnya, sekelompok raja binatang mulai menempa senjata. Bahan yang mereka temukan sebagian besar hanya dapat membuat 5 atau 6 kuncup bunga mekar dan mencurahkan serbuk sari. Dibandingkan dengan logam biasa, ini sudah merupakan harta karun, jauh lebih unggul. Chu Feng berjongkok di tanah, mempelajari bubuk hitam itu. Itu adalah kulit luar yang tadinya membungkus bahan putih salju. Ia menemukan bubuk itu sangat ringan, seperti pasir. Ini membuatnya tercengang. Bahan yang semula berbobot puluhan ribu kilogram, pada akhirnya hanya tersisa seratusan kilogram. Kemana perginya bobot yang lain? Ia bingung. Ia sedikit curiga apakah pohon suci penempas senjata menyerapnya, tetapi sepertinya tidak. Akhirnya ia berdiri tanpa daya. Bahan yang ditemukan sapi hitam besar sangat bagus. 10 kuncup bunga mekar.
Pohon suci penempa senjata, sesuai permintaannya, menempanya menjadi sebuah pedang panjang ungu. Pedang panjang ungu ini setara dengan pedang pendek hitam milik Chu Feng, tak tertandingi dalam daya hancur. Chu Feng bertanya, Huang Niu, kita akan pergi ke barat segera, apa kau tidak akan menempa senjata, atau kau berubah menjadi manusia, dan aku akan memberikan pedang pendek hitam itu untuk kau gunakan. Tidak perlu, aku sudah punya senjata, kata Huang Niu dengan sangat tenang. Sekelompok Raja Binatang sangat gembira dan pergi dengan puas. Setelah kembali ke istana Raja Banteng, Chu Feng mulai mempelajari gelang itu. Setelah menimbang dengan cermat, beratnya tepat 1008 jin, atau 504 dalam satuan kilogram. 1008 adalah angka yang sangat penting dalam agama Tao. Ia mencoba berulang kali, tetapi sulit merusak gelang itu sedikit pun. Akhirnya, Chu Feng menjalankan metode pernapasan khusus. Energi misterius menyebar di dalam tubuhnya. Ia menggunakan kedua tangannya untuk menarik gelang itu dengan kuat. Wang, ketika energi misterius yang dihasilkan dari menjalankan metode pernapasan itu dimasukkan ke dalam gelang, itu tiba-tiba menjadi sangat berat, langsung mencapai puluhan ribu kilogram. Chu Feng terkejut. Ini terlalu aneh. Kemudian, ia memasukkan energi lagi, terus menjalankan metode pernapasan, mengirimkan energi misterius yang dihasilkan dalam tubuhnya ke gelang Fajra. Pada akhirnya, ia merasa benda itu melebihi 25.000 kilogram. Ukuran sekecil itu, tetapi bisa menjadi seberat ini, sungguh mengerikan. Chu Feng berdiri di puncak gunung, mengayunkan tangannya dengan kuat, dan melemparkan gelang Fajra. Itu langsung menembus batas suara, mengeluarkan suara ledakan yang menakutkan, menguji kekuatannya. Boom! Sebuah gunung di seberang istana Raja Banteng, sejajar dengan tempat itu tiba-tiba meledak. Chu Feng menarik napas dingin. Butuh waktu lama baginya untuk sadar. Ia memanggil gagak itu, dan berkata, cepat, terbangkan aku ke sana. Ia harus segera mencari gelang itu, jangan sampai hilang di tumpukan batu. Gagak itu membawanya terbang. Chu Feng mencari dengan indera spiritual yang kuat. Ia menemukannya di antara celah-celah batu, dan mengambilnya di tangannya. Ia masih hangat dan putih jernih, tidak tahu terbuat dari bahan apa. Beratnya masih 504 kg, dan tidak ada goresan sedikit pun di permukaannya. Chu Feng menyukainya. Ampas ekstrim yang disebut-sebut ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Jika digunakan dengan baik, ini jelas merupakan senjata pemusnah massal. Ia menantikan perjalanannya ke Vatikan. Dengan gelang ini sebagai pelindung, ia mungkin akan memberikan kontribusi besar pada saat-saat kritis. Sebelumnya, Chu Feng dan kedua sapi telah sepakat untuk berangkat kapan saja. Apa yang kau lakukan? Kemana perginya gunung itu? Sapi hitam besar dan Huang Niu terkejut. Mereka berlari keluar, menatap gunung di seberang dengan wajah terkejut dan tidak yakin. Di dunia luar, beredar kabar heboh. Chu Feng membunuh seekor raja burung, dan dengan nada santai mengatakan ia melewati kesengsaraan surgawi, mengguncang semua tempat. Bahkan luar negeri melaporkan insiden ini. Bagaimanapun juga, ini adalah raja binatang kedua yang ia bunuh. Sulit untuk tidak menimbulkan sensasi besar. Banyak orang di barat berseru, dan sekali lagi menyerukan agar Chu Feng sang Raja Iblis diundang ke barat untuk menekan Raja Naga Hitam dan binatang aneh menakutkan lainnya. Pada saat yang sama, ada juga beberapa orang di barat yang sengaja memancing masalah, berteriak dari jarak jauh kepada Raja Binatang yang bernama Sisik Merah, menanyakan apakah ia masih meremehkan Chu Feng sang Raja Iblis. Karena belum lama ini, Raja Binatang ini pernah berbicara dengan dingin, mencemooh Chu Feng dan menantangnya datang ke Eropa. Sekarang seseorang menunjukkan rekor terbaru Chu Feng kepadanya. Raja Binatang aneh Sisik Merah masih sombong dan penuh penghinaan. Berkata, aku bertarung di Vatikan. Di sini ada Raja Binatang teratas dari seluruh dunia. Siapa dia? Apa dia berani menginjakkan kaki di sini selama hidupnya? Dia tidak pantas. Demikian pula, ahli manusia bernama Agustus juga ditanyai apakah ia kini lebih menghargai pemuda dari timur bernama Chu Feng. Lawanku adalah Raja Singa tak terkalahkan dari Afrika. Apa yang dia bunuh? Musang dan burung pelatuk? Itu benar-benar lelucon. Ini segera menimbulkan kegemparan di barat dan timur, memicu emosi orang-orang, menyebabkan banyak tempat menjadi riuh. Di depan istana Raja Banteng, sapi hitam besar dan Huang Niu terdiam. Puncak gunung di seberang benar-benar hilang. Setelah asap dan debu menghilang, gunung itu kehilangan sebagian dari tingginya. Chu Feng tertawa canggung, tidak sengaja, aku menghancurkan puncak gunung itu. Kedua sapi itu terkejut, menatapnya tanpa henti. Ini terlalu berlebihan. Puncak gunung itu sangat besar, namun dalam sekejap mata hancur. Betapa ganasnya kekuatan itu. Huang Niu segera menatap gelang Fajra berwarna putih salju di pergelangan tangan Chu Feng, menunjukkan keraguan, dan bertanya, apakah itu yang menghancurkannya? Chu Feng mengangguk sambil tersenyum, sangat puas. Siapa peduli jika itu adalah ampas ekstrim, itu sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan membelah bumi. Sus!
Sapi hitam besar bergegas, langsung merebutnya. Ia membolak-baliknya, curiga dan berkata, aku tidak merasa ada yang istimewa. Bisakah benda ini benar-benar meratakan puncak gunung? Itu sudah mengakuiku sebagai tuan, kau tidak bisa menggunakannya, jawab Chu Feng dengan wajah tenang. Sapi hitam besar mencibir, terlihat sombong. Ia berdiri tegak, menunjuk dengan satu kaki dan berkata, mengakui tuan, kau pikir ini mitos? Di dunia ini hanya ada evolusi. Aku tidak percaya tahayul. Kau tidak percaya tahayul, lalu kenapa kau menjadi siluman? Chu Feng mencemooh. Nak, kau mencari masalah ya? Sapi hitam besar menyingsingkan lengan bajunya, membuat jubah yang ia kenakan menjadi kusut. Sus, Huang Niu merebut vajra itu. Ia terus menimbangnya, lalu menjalankan metode pernapasan khusus. Dalam sekejap, ia menemukan caranya. Kemudian, ia melemparkannya dengan kuat. Terdengar dentuman keras dari puncak gunung di sebelah. Asap dan debu mengepul ke langit. Dalam sekejap mata, puncak gunung itu menghilang. Sapi hitam besar tercengang. Benda ini, jika mengenai Raja Binatang, pasti tidak akan sanggup menahannya. Meratakan puncak gunung dalam satu serangan benar-benar menakutkan. Cepat cari dan bawa kembali. Sapi hitam besar memanggil gagak itu. Chu Feng secara pribadi mengikutinya. Di Gunung Kunlun, ia tidak dapat menggunakan kesadaran spiritual untuk menghindari bahaya sebelumnya, tetapi mencari benda dengan kesadaran spiritual tidak terpengaruh. Selanjutnya, daerah sekitar istana Raja Banteng menjadi ramai. Kedua sapi itu, demi mempelajari gelang vajra, benar-benar menjadi gila, terus-menerus melemparkannya dengan kecepatan supersonik. Boom, 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 tidak butuh waktu lama, belasan puncak gunung di sekitarnya menghilang. Tingginya berkurang dari sebelumnya. Kedua sapi itu belum puas, dan mengarahkan target lebih jauh. Boom, sapi tua, apa yang kau lakukan? Kau melewati batas. Aku peringatkan, kau boleh menghancurkan rumahmu sendiri, tapi jangan hancurkan gua tempat tinggalku. Kalau tidak, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Sapi tua, apakah kau ingin bertarung sampai mati denganku? Raja Iblis Banteng, apakah kau sudah kenyang? Sebenarnya, jaraknya masih jauh dari beberapa raja binatang itu. Mereka hanya meratakan beberapa puncak gunung di luar gunung utama mereka. Tetapi suara yang ditimbulkan terlalu besar, yang mengejutkan mereka. Maaf, aku baru-baru ini mendapatkan pencerahan tentang tinju Raja Iblis Banteng, dan terlalu semangat dalam berlatih. Sapi hitam besar tertawa canggung, menggunakan ini sebagai alasan. Benar-benar harta karun, kelihatannya ringan dan gesit, tetapi ketika serius, itu memiliki temperamen yang meledak-ledak. Gelang vajra ini cocok dengan auraku. Nak, kau sudah punya pedang terbang, berikan saja padaku. Sus, Chu Feng bereaksi cepat, langsung merebutnya kembali, dan berkata, Bos hitam, apa kau mau mencoba kekuatan gelang vajra ini? Sapi hitam besar mundur. Ia benar-benar takut. Kita bisa mencobanya pada Raja Antelop, kata Huang Niu. Benar, kita belum menyelesaikan urusan kita dengan kambing itu. Sapi hitam besar mengangguk, seperti preman tua. Ia melambaikan kaki besarnya dan berkata, ayo berangkat. Gagak mengepakkan sayapnya, membawa ketiganya mendarat di puncak gunung yang indah. Sebuah istana yang megah terletak di sana. Raja Antelop sedang minum teh di luar istana, duduk di kursi batu di puncak gunung, memandang rendah semua gunung. Suasana hatinya cukup nyaman. Ketika ia melihat kedua sapi dan Chu Feng muncul, kulit kepala Raja Antelop langsung merinding. Suasana hatinya yang baik benar-benar hilang. Ia benar-benar tidak bisa memprovokasi ketiga pria ini. Raja Iblis Banteng, Raja Chu, ia segera berdiri dan menyapa, lalu memerintahkan bawahannya untuk menyajikan teh. Ia menerima mereka dengan sangat sopan dan ramah. Kami datang ke sini untuk membicarakan masalah kompensasi denganmu, sapi hitam besar berkata terus terang. Tidak masalah. Pohon mana yang kau suka di kebun obatku, silakan ambil. Raja Antelop sangat murah hati. Tidak ada pilihan lain. Dihadang di pintu rumahnya oleh 3 makhluk tingkat raja. Ia tidak punya pilihan selain menunduk. Buah dari pohon-pohon anehmu sudah lama dipanen. Siapa tahu kapan akan berbunga dan berbuah lagi. Selain itu, bagaimana jika mati saat dipindahkan? Biarkan saja tumbuh di sini dulu. Kami akan datang saat sudah berbunga dan berbuah lagi, kata sapi hitam besar. Hati Raja Antelop berdarah. Ia tahu ini bukan hanya basa-basi. Pada saat itu, kebun obatnya akan terbuka untuk kedua sapi ini. Kerugiannya terlalu besar. Bukankah ada kompensasi dari kebun obat Raja Burung Pelatuk? Ia bertanya dengan hati-hati. Sapi hitam besar melotot dan berkata, gunung itu direbut oleh saudaraku Chu Feng, dan seharusnya menjadi miliknya. Kau ikut mengepungnya, tentu saja kau juga harus memberikan kompensasi. Huang Niu tersenyum lembut, berkata itu sudah cukup. Ia menghentikan sapi hitam besar, lalu berkata kepada Raja Antelop, hari ini kami terutama ingin meminta bantuan kecil darimu. Bantuan apa? Tanya Raja Antelop. Huang Niu tersenyum lebar, suaranya sangat lembut, terlihat tidak berbahaya dan polos, sangat sederhana. Bantu Chu Feng menguji senjatanya, untuk melihat apakah itu gagal ditempa. Tidak masalah, ini mudah.
Raja Kambing Antelop langsung setuju dan tersenyum. Bukankah hanya menguji senjata? Bahkan jika ia tidak mahir, ia tetap bisa mengucapkan beberapa patah kata. Namun, tak lama kemudian ia berhenti tersenyum, merasa merinding, karena ia melihat Chu Feng sedang menimbang gelang Vajra itu, menyuruhnya berdiri jauh, dan dengan jelas memberitahu bahwa ia akan melemparkannya ke Raja Antelop. Jangan, kita bisa bicara baik-baik. Jangan gunakan kekerasan. Raja Antelop menjadi cemas. Jangan salah paham, aku hanya ingin menguji kekuatan senjata. Kau berdiri lebih jauh, dan coba lawanlah dengan sekuat tenaga. Jangan, Raja Kambing Antelop menjerit. Sebab, gelang itu terbang, menembus batas suara. Raja Antelop bereaksi cepat. Ia menggeser tubuhnya dan memblokirnya dengan kedua lengan. Namun ia masih terkena, kedua lengannya mengeluarkan suara klik, tidak mampu menahannya, dan patah total. Bang! Akhirnya, gelang itu menghantam salah satu tanduknya yang patah. Akibatnya, bagian itu hancur. Raja Antelop jatuh terlentang di tanah, tidak bergerak. Gelang itu terbang terus, langsung menghancurkan puncak bukit kecil di kejauhan. Huang Niu dan Gagak pergi mencarinya. Chu Feng dan sapi hitam besar bergegas melihat kondisi Raja Antelop. Mereka melihat ia kejang-kejang, tetapi untungnya belum mati. Namun, setelah memeriksa, selain tanduk yang patah hancur total, bahkan tengkoraknya pun retak. Kambing tua, bangun. Aku tidak sengaja, maafkan aku tidak ingin kompensasi itu lagi. Teriak Chu Feng, sangat merasa bersalah. Nak, kau ingin membunuh ya? Sapi hitam besar terkejut. Aku sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuh. Aku mencobanya dengan sangat hati-hati, bisik Chu Feng. Chu Feng membuat perhitungan awal dan menyadari kengeriannya. Kecepatannya lebih tinggi daripada peluru, dan beratnya 100.000 kali lipat dari peluru. Roket, peluru artileri, peluru penembus baja, semuanya lemah dibandingkan gelang ini. Sama sekali bukan kelas yang sama. Untung tidak mengenai ubun-ubun, kalau tidak, dia pasti sudah meledak. Sapi hitam besar berbisik. Membunuh Raja Binatang tanpa alasan adalah masalah besar di Gunung Kunlun, dan akan menimbulkan kemarahan publik. Aku menahan diri, sama sekali tidak menggunakan kekuatan berlebih, kata Chu Feng. Ketika Raja Antelop bangun, ia mendapati dirinya sudah berbaring di tempat tidur giok di istana. Kemudian, ia melihat kedua sapi dan Chu Feng tersenyum padanya, yang membuatnya merinding. Ia akhirnya mengerti mengapa Chu Feng dijuluki Raja Iblis Chu oleh dunia luar. Inilah hasil dari apa yang disebut menguji senjata secara sederhana. Ia hampir hancur berkeping-keping. Saudara kambing, urusan di masa lalu lupakan saja. Hari ini kau telah menderita, kata Chu Feng mendekat, berusaha berbicara dengan lembut. Raja Antelop melihat gigi putih salju Chu Feng, dan kemudian gelang jernih di pergelangan tangannya. Ia tidak merasakan kehangatan atau niat baik yang seharusnya, melainkan seluruh tubuhnya merinding. Selama aku menyembuhkan diri, jika kau tidak sibuk, jangan datang lagi, kata Raja Antelop dengan berani, berbicara dengan sangat bijaksana. Sebab, ia benar-benar tidak tahan dengan ketakutan seperti itu. Melihat Chu Feng membuat bulu kuduknya berdiri. Bahkan ketika Chu Feng tersenyum, itu terasa seperti iblis yang menyeringai. Merasa sangat tidak diinginkan, Chu Feng berbalik dan pergi. Sapi hitam besar tetap tinggal, mengintimidasi Raja Antelop, memintanya merahasiakan dan tidak berbicara sembarangan. Akhirnya, Huang Niu mengakhiri, menenangkan Raja Antelop, dan memberinya satu set teknik telapak tangan, yang disebut Antelop menggantung tanduk. Perasaan Raja Antelop rumit. Ia merasa yang terbaik adalah tidak pernah bertemu dengan Raja Iblis Chu lagi seumur hidupnya. 2 hari kemudian, Chu Feng menyerah. Benih yang ia tanam di beberapa puncak gunung di Kunlun tidak dapat berkecambah dan berakar, karena tanah di sini, seperti Gunung Tai, saat ini masih berupa tanah 3 warna. Bumi masih dalam masa pemulihan. Nanti, jangankan tanah 4 warna atau 5 warna, bahkan tanah 9 warna pun akan muncul, kata Huang Niu dengan sangat tenang. Menurutnya, buah yang dihasilkan oleh pohon-pohon kuno misterius itu akan terus meningkat khasiat obatnya. Jangan anggap remeh beberapa gunung terkenal yang sekarang sudah punya pemilik. Ketika pohon suci kuno benar-benar pulih, dan buah yang dihasilkan menunjukkan khasiat obat yang luar biasa, pasti akan ada pertumpahan darah lagi, dan pertempuran untuk memperebutkannya akan meletus. 2 hari kemudian, mereka bersiap untuk berangkat ke Eropa. Xiao Chuan datang untuk mengantar mereka. Ia berpisah dengan Chu Feng dengan enggan, menangis. Ia terutama merindukan masyarakat manusia, dan ingin kembali untuk melihatnya. Sapi hitam besar berjanji, setelah mereka kembali dari Eropa, ia akan membiarkannya pulang untuk berkunjung. Di wilayah barat, ada jalur misterius yang langsung menuju ke Eropa. Namun, itu bukan di wilayah Kunlun, melainkan di cekungan Turfan di Xinjiang. Chu Feng dan rombongannya berangkat, menunggangi Gagak, melintasi gunung yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, mereka tiba di Xinjiang. Di cekungan itu, ada pohon raksasa yang berakar di sana, lebih tinggi dari banyak puncak gunung, mencapai 3.000 meter, dengan cabang dan daun yang lebat.
Ini awalnya adalah pohon kuno berusia 1000 tahun. Setelah perubahan langit dan bumi, itu mengalami dormansi singkat, mulai tumbuh liar, bertransformasi dengan hebat, dan akhirnya menjadi raja pohon. Itu telah mengembangkan kesadaran dan tidak takut pada raja binatang. Raja pohon, kami hanya lewat di sini, tanpa niat jahat, kata sapi hitam besar. Silakan, pohon itu bergoyang, mengeluarkan suara seperti guntur. Ia memiliki kesadaran spiritual yang luar biasa, dan secara alami tahu bahwa ketiga makhluk ini tidak mudah diprovokasi. Mereka semua adalah raja, kabut tebal menyelimuti di depan, sangat pekat. Itu juga memblokir kesadaran spiritual. Hati-hati, jangan berpencar, sapi hitam besar mengingatkan. Akhirnya, setelah melewati area berkabut ini, mereka menemukan bahwa dunia telah berubah. Mereka jauh dari cekungan Turfan, dan tiba di wilayah baru. Di mana tempat ini? Chu Feng menemukan ia berdiri di area pegunungan. Seharusnya Yunani, jawab Huang Niu. Sebelumnya, ada binatang aneh yang melintasi area berkabut, dan pernah bolak-balik antara Yunani dan cekungan Turfan. Aku ingat raja binatang yang bernama Sisik Merah, sarangnya ada di Yunani, kata Chu Feng. Huang Niu mengangguk, dan berkata, benar. Dia tinggal di bawah Gunung Olympus. Dia diduga adalah naga merah, dan kekuatannya sangat tirani. Banyak orang memanggilnya Dewa Api. Agustus dan Sisik Merah itu meremehkanmu, dan berbicara omong kosong, mengatakan kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk pergi ke Vatikan. Sapi hitam besar terkekeh. Bos hitam, apa saranmu? Tanya Chu Feng. Kurasa kita harus menyerang sarangnya. Aku suka itu. Huang Niu setuju sambil mengangkat kaki. Chu Feng tersenyum dan berkata, aku dengar naga jenis ini paling suka mengumpulkan harta. Ayo kita bantu dia menghitungnya. Ketika mereka bertiga berkumpul, mustahil untuk tetap damai dan tenang. Geng preman, atau kelompok perampok, semuanya kalah jauh dibandingkan trio mereka. Setelah keluar dari pegunungan, Chu Feng melihat ke kota di kejauhan, lalu melihat sapi hitam besar yang berdiri tegak sambil memanggul pedang panjang tembaga ungu, dan Huang Niu yang kulit emasnya bersinar. Ia berkata, tidak bisa begini. Kalian berdua terlalu mencolok. Kalian harus berubah menjadi bentuk manusia. Itu masalah kecil, kata sapi hitam besar. Huang Niu sangat menentang, 120% tidak mau. Namun, setelah dibujuk oleh satu orang dan satu sapi besar, ia akhirnya mengangguk setuju. Malam itu, sapi hitam besar menjarah sebuah toko. Ketika ia kembali, rahang Chu Feng hampir jatuh ke tanah. Ia sama sekali tidak mengenalinya. Sapi hitam besar berubah bentuk. Tingginya mencapai 195 cm. Tubuhnya kekar dan sangat ganas. Ia sekarang mengenakan setelan jas, sepatu kulit hitam mengkilap, rambutnya disisir ke belakang, memakai kacamata hitam besar, dan di mulutnya terselip cerutu tebal. Gaya ini benar-benar tak tertandingi.